Nah, begitu. Ini untuk cara yang sering kali kita gunakan. Lalu, untuk cara cepatnya, video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nisa Syafitri di Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai cara cepat mengerjakan fungsi permintaan dan penawaran. Nah tentu kita sudah sering nih tahu bagaimana menentukan fungsi permintaan dan penawaran. Tapi kali ini saya akan mengajarkan kepada kalian cara cepatnya untuk mencari fungsi permintaan dan penawaran. Nah sebelumnya kita harus tahu dulu ini apa itu permintaan dan apa itu penawaran. Nah ini ya, jadi permintaan itu merupakan berbagai jumlah barang atau jasa yang diminta atau ingin dibeli pada berbagai kemungkinan tingkat harga. Nah sedangkan penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan atau dijual pada berbagai kemungkinan tingkat harga. Jadi perbedaannya, kalau yang permintaan berarti jumlah barang yang diminta atau dibeli. Nah, sedangkan yang penawaran itu jumlah barang yang ditawarkan atau dijual. Nah, jadi gampangnya kalau permintaan itu dari sisi konsumen, sedangkan yang penawaran itu dari sisi penjualnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita dapat melihat ada kurvanya nih. Ini kurva permintaan, sedangkan yang ini adalah kurva penawaran. Nah, kurva permintaan itu bentuknya kan turun seperti itu. Nah, jadi kan kita ingat dong fungsi permintaan. Jadi fungsi permintaan ketika harga naik, maka jumlah barang yang diminta justru turun. Sebaliknya, ketika harga turun, maka jumlah barang yang diminta tuh naik. Jadi korelasinya adalah negatif. Yang satu naik dan yang satu turun, sehingga bentuk kurvanya seperti itu, turun seperti itu. Nah, sebaliknya untuk penawaran, hukum penawaran, ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan naik. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika harga barang turun, maka jumlah yang ditawarkan juga turun. Nah, korelasinya kan positif, maka bentuk kurvanya seperti itu, naik seperti itu. Nah, ini jadi fungsi permintaan dan penawaran itu bentuk umumnya seperti ini ya. Nah, dapat kita lihat fungsi permintaan itu memiliki nih, di depannya ada minusnya. Di A itu ada minus. Jadi A itu kan merupakan gradien atau kemiringan, sedangkan yang B itu merupakan angka atau konstanta. Jadi A, kalau yang fungsi permintaan itu kan ada minusnya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, kenapa minus? Karena korelasinya itu negatif, maka dia ada minusnya di depan. Sedangkan untuk fungsi penawaran dia plus atau ini ya positif, jadi A-nya tidak ada minusnya. Itu karena fungsi penawaran korelasinya positif. Nah, jadi perlu kalian ingat jika awalnya ada negatif, nah itu berarti fungsi permintaan. Tapi jika positif itu fungsi penawaran. Nah, yang B itu nanti berupa angka. Nah, berupa angka itu baik permintaan maupun penawaran itu tidak selalu positif, tidak selalu juga negatif. Nah, jadi yang ada positif dan negatifnya itu yang ada hurufnya, yang ada P atau Q-nya. Nah, itu yang harus ada positif atau negatifnya. Sedangkan yang B itu antara permintaan dan penawaran sama saja. Jadi yang membedakan hanya angka yang berada di depan P atau Q-nya, seperti itu. Untuk lebih memahami bagaimana untuk mencari fungsi permintaan dan penawaran, nah kita langsung praktekkan saja ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kali ini langsung saja kita praktikkan bagaimana cara mencari fungsi permintaan dan penawaran dengan cara cepat. Nah, sebelum kita belajar mengenai cara cepatnya, maka saya akan sampaikan kepada kalian untuk mencari fungsi permintaan dan penawaran dengan cara biasa atau cara yang sering kali kita gunakan. Nah, di sini saya mempunyai contoh soal. Ini kita kerjakan yang permintaannya terlebih dahulu ya. Jadi, pada saat harga 60.000,
maka jumlah barang yang diminta adalah 20 unit. Dan ketika barang turun menjadi 40.000, maka jumlah barang yang diminta naik sebesar 30 unit. Maka carilah fungsi permintaannya. Nah, jadi ini cara satu atau cara yang bukan cara cepat. Jadi kita tulis dulu nih teman-teman, P1-nya berapa dan V1-nya berapa. Tadi P1 adalah 60.000, V1-nya adalah 20, kemudian P2-nya adalah 40.000, sedangkan V2-nya adalah 30. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya. Jangan lupa untuk mencari permintaan maupun penawaran, rumusnya adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan V min V1 per V2 min V1. Nah, kemudian kita substitusikan nih teman-teman. Jadi P sama P dikurangi dengan P1 60.000 per 40.000, P2-nya 40.000, kemudian P1-nya 60.000 sama dengan V min 20, V1 20 per V2 yaitu 30 dikurangi dengan V1 sama dengan 20. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi 40.000 dikurangi dengan 60.000 sama dengan min 20.000, sedangkan 30 dikurangi 20 adalah 10. Nah, kemudian kita kalikan silang nih teman-teman. Nah, P10 dikali dengan P min 60.000 sama dengan min 20.000 dikali dengan V min 20. Nah, kemudian kita kalikan seperti ini. Jadi 10 dikali P min 60.000, 10P, hasilnya adalah 10P min 600.000 sama dengan min 20.000 Hi ditambah, ingat ya, minus dengan minus jadi plus, ditambah dengan 20.000 dikali 20 sama dengan 400.000. Nah, setelah ini kita pindah ruaskan. Jadi 10P ini min 600.000 dipindah ruas ke sisi kanan sehingga 400.000 ditambah dengan 600.000 menjadi 1 juta. Nah, setelah itu kita cari P-nya. Nah, mencari P-nya berarti dibagi dengan 10 dan hasilnya adalah P sama dengan min 2000 Hi plus 100.000. Nah, ingat ya teman-teman, karena ini fungsi permintaan maka harus bertanda negatif di sini. Nah, kemudian jika kita ingin mencari V, maka sebagai berikut ini. Nah, jadi P-nya ini kita masukkan ke sini. Kemudian kita balik. Nah, karena kita ingin mencari V, maka kita pindah ruas sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi V adalah min 1 per 2000 P plus 50. Nah, seperti ini ya teman-teman, untuk kita cari fungsi permintaan dengan cara biasanya. Nah, sekarang kita akan cari dengan menggunakan cara cepatnya. Nah, jadi kita tulis dahulu seperti tadi, kita yang diketahui ada V1, V2, P1 dan P2. Nah, kemudian kita tulis seperti ini, kita tulis P dan V seperti ini. Dan kita buat kolom seperti ini. Nah, setelah kita buat kolom, kemudian kita isikan nih teman-teman. Tadi P1-nya berapa? 60.000. Kemudian V1-nya berapa? 20. Nah, juga P2-nya adalah 40.000 dan V2-nya adalah 30. Nah, jadi diisikan seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita kurangkan. 60.000 dikurangi 40.000 adalah 20.000 maksudnya. 60.000 dikurangi 40.000 adalah 20.000. Nah, yang tengah ini kita tulis dengan sama dengan. Nah, 20 dikurangi 30 adalah min 10. Nah, setelah ini maka kan seperti ini, masih seperti ini. Nah, kita harus cari konstantanya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari konstantanya, maka caranya adalah kita kalikan silang nih teman-teman. Jadi 30 dikali dengan 60.000, kemudian 20 dikali dengan 40.000. Jadi kita kalikan silang seperti ini. Nah, jadi 30.000 dikali 60.000 adalah 1.800.000. Sedangkan 20 dikali dengan 40.000
adalah 800.000. Kemudian hasilnya dikurangi dan ketemunya adalah 1 juta, sehingga konstantanya kita masukkan di sini teman-teman. Nah, jadi setelah kita hitung, setelah kita kalikan silang untuk mencari konstantanya, maka kita masukkan di sini menjadi 20.000 Hi sama dengan min 10P ditambah 1 juta. Nah, setelah itu kita cari Hi-nya. Kita cari Hi-nya sehingga 20.000 di sini kita pindah di sini, dibagi kan teman-teman. Jadi hasilnya adalah nah seperti ini. Nah, ini sama dengan yang cara ini, fungsi permintaan ini sama dengan cara yang tadi sudah kita gunakan dengan menggunakan cara biasa ya teman-teman. Jadi hasilnya harus sama. Jadi hasilnya adalah min 1/2000P plus 50. Kemudian untuk mencari Hi-nya, untuk mencari P-nya, nah tinggal kita masukkan saja nih teman-teman. Ini kita tulis ulang. Kemudian Hi yang 50 kita pindah ruaskan sama dengan min 1/2000P. Nah, kemudian kita cari nih P-nya. Sehingga Hi min 50. Nah, ini dipindah ruas menjadi dikali, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Min 2000 Hi ditambah dengan 100.000. Nah, ini hasil P dan Hi dengan cara cepat, dan hasilnya sama dengan mencari fungsi permintaan dengan cara biasa atau cara yang seringkali kita lakukan seperti ini. Kemudian untuk mencari fungsi penawarannya juga, nah ini hasilnya ya teman-teman. Nah, untuk mencari fungsi penawarannya juga hampir sama seperti mencari fungsi permintaan. Nah, jadi di sini saya memiliki contoh soal. Pada saat harga 200, maka jumlah barang yang diminta adalah 40 unit. Dan ketika barang naik menjadi 300, maka jumlah barang yang diminta naik sebesar 50 unit. Maka fungsi penawarannya adalah, nah kita hitung menggunakan cara biasa terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kita seperti mencari fungsi permintaan tadi, kita tulis dulu nih P1, P2, Hi1 dan Hi2-nya. Jadi P1-nya adalah 200, P2 300, Hi1 40 dan Hi2 adalah 50. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya. Nah, setelah itu kita substitusikan ke dalam rumusnya. Jadi P dikurangi P1 yaitu 200 per P2 yaitu 300 dikurangi dengan P1 yaitu 200. Kemudian sama dengan Hi dikurangi P1 yaitu dikurangi Hi1 yaitu 40 per Hi2 yaitu 50 dikurangi Hi1 yaitu 40. Nah, kemudian kita hitung nih teman-teman. 300 dikurangi 200 kan 100. Kemudian 50 dikurangi 40 10. Nah, ini tetap ya teman-teman. Nah, kemudian kita kalikan silang. 10 dikali P min 200 sama dengan 100 dikali Hi min 40. Nah, kemudian kita kalikan, jadi ini 10P min 2000 sama dengan 100 Hi min 4000. Nah, setelah itu kita pindah ruaskan, jadi 10P ini yang 2000 kita pindah ruaskan ke kanan sehingga min 4000 ditambah dengan, ingat ya karena di sini tandanya minus, maka ketika pindah ruas berubah menjadi positif sehingga min 40.000 ditambah dengan min 4.000 ditambah dengan 2.000 hasilnya adalah min 2.000. Nah, setelah itu kita hitung P-nya. Kita bagi dengan 10 sehingga hasilnya adalah P penawaran adalah 10 Hi min 200. Nah, perlu teman-teman ingat karena ini fungsi penawaran maka di sini tandanya harus positif. Nah, tidak seperti fungsi permintaan
yang mempunyai tanda negatif di sini, fungsi permintaan memiliki korelasi yang positif sehingga tandanya positif. Nah, gini ya teman-teman. Nah, kemudian ketika kita ingin mencari H-nya, maka ini kita masukkan di sini ya teman-teman. Kita tulis lagi P sama dengan 10H plus 200. Kemudian 10H di sini kita pindah ruaskan P-nya dan kita cari H-nya di sini dibagi 10. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, begitu. Ini untuk cara yang seringkali kita gunakan. Lalu untuk cara cepatnya, ini untuk cara cepatnya juga hampir sama dengan yang sudah kita terapkan pada mencari fungsi permintaan. Nah, jadi caranya hampir sama ya teman-teman. Kita tulis H1, H2, P1 dan P2-nya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita tulis nih P dan H di sini. Kemudian kita buat kolomnya seperti ini. Dan kita tulis P1 dan H1-nya 200 dan 40. Kemudian kita tulis juga P2 dan H2-nya yaitu 300 dan 50. Nah, setelah ini kita kurangkan, jadi 200 dikurangi dengan 300 sama dengan min 100, kemudian 40 dikurangi dengan 50, hasilnya adalah min 10. Nah, setelah itu kita tulis seperti ini dan kita cari konstantanya. Nah, untuk mencari konstantanya, ingat kita kalikan silang ya teman-teman. Jadi 50 dikali dengan 200, kemudian 40 dikali dengan 300. Nah, hasilnya kita ketemu, setelah kita kalikan silang, maka hasilnya adalah ketemu min 2000. Nah, setelah itu kita isikan di sini nih teman-teman konstantanya. Nah, seperti ini. Jadi min 100K sama dengan min 10P, ini hasil dari pengurangan tadi ini. Kemudian kita tambah dengan konstantanya yaitu min 2000. Nah, jadi tanda di sini min atau minus atau plus di sini tergantung pada konstantanya di sini. Karena ini ketemu konstantanya adalah min 2000, maka di sini juga harus ditulis min 2000. Nah, setelah itu kita cari H-nya teman-teman ya. Nah, untuk mencari H maka kita bagi dengan 100, min 100. Nah, seperti ini. Maka hasilnya adalah, nah ini kan negatif, maka ini menjadi positif. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Min 1 per 10P ditambah dengan 20. Ini dicoret 2, ini coret 2, ini coret 1, coret 1. Jadi P sama dengan plus atau positif min 1 per 10P ditambah dengan 20. Jadi hasilnya adalah positif. Nah, ini hasilnya ini sama dengan hasil yang kita cari dengan menggunakan cara yang biasa. Nah, ini untuk mencari Q-nya ketemunya adalah 10Q plus 200. Untuk mencari, maksud saya untuk mencari P-nya, maka ketemunya adalah 10Q plus 200. Nah, jadi sama seperti tadi caranya, ini kita pindahkan di sini dan kita pindah ruaskan sehingga ketemunya seperti ini. Nah, teman-teman, kemudian untuk menjawab soal pilihan ganda, nah saya di sini juga mempunyai cara bagaimana menjawab soal pilihan ganda dengan cepat. Nah, jadi di sini misalkan nih pada saat harga 10, jumlah barang yang diminta adalah 10 unit. Apabila harga turun menjadi 8, jumlah yang diminta jadi 16 unit, maka fungsi permintaannya adalah, nah maka langkah yang perlu kita lakukan, maka kita ini kan fungsi permintaan nih teman-teman. Nah, ingat fungsi permintaan berarti mempunyai korelasi yang negatif, sehingga nah di sini kemungkinan benar, ini kemungkinan benar, sehingga option C dan E di sini jelas salah ya teman-teman, karena ini berlaku untuk fungsi permintaan, karena di sini tidak ada minusnya. Nah, jadi kemungkinan jawaban adalah A, B, dan D.
Kemudian kita hitung nih, langsung saja kita substitusikan nih teman-teman salah satu. Misalkan di sini saya ambil dari P1 dan H1. Nah, ketika kita ambil P1 maka pasangannya juga harus H1. Sebaliknya ketika kita ingin mencoba dengan P2 maka pasangannya juga harus G2. Nah, ini saya coba P1 nya saya masukkan yaitu 10, dan kemudian H1 dan P1 nya saya masukkan yaitu 10 dan 10 di sini. Jadi H sama dengan 10 sama dengan min 10 plus 40. Dan ternyata kan hasilnya salah nih teman-teman. Harusnya kan 30. Nah, ternyata di sini 10, maka jawaban A adalah salah. Kemudian bagaimana untuk jawaban B? Nah, kita masukkan lagi nih. 10 di sini, min 3, P-nya adalah 10 plus 40, sehingga ini min 30 plus 40 dan hasilnya adalah 10, sehingga jawabannya adalah yang B, karena benar ya teman-teman. 10 sama dengan min 30 ditambah 40, sehingga jawabannya B. Jadi kita tidak perlu mencari dengan menggunakan rumus atau kita mencari dengan cara yang panjang lebar. Cukup kita masukkan saja salah satu P1 dan H1 nya atau P2 dengan H2 nya. Dan kita lihat di sini tandanya, apabila kita cari fungsi permintaan, maka di sini di depan yang ada angkanya, di depan yang ada angkanya baik P ataupun H harus bertanda negatif. Sebaliknya apabila kita mencari fungsi penawaran, maka di depan angka yang ada hurufnya P, baik P ataupun H, maka tandanya positif. Nah, jadi seperti itu teman-teman, bagaimana cara mencari fungsi permintaan dan penawaran dengan cara cepat. Nah teman-teman, itu tadi video yang dapat kita bagikan. Apabila video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa like, komen, dan bagikan ya teman-teman. Terima kasih, bye-bye.